Kita langsung aja bahas teman-teman. Jadi hasil tadi malam itu melengkapi hasil dimana dari 4 pertandingan yang sudah dilakukan Arsenal, itu Arsenal sudah menerima 3 kali kekalahan, terutama di bulan April ataupun akhir Maret kemarin, dimana Arsenal kalah melawan Manchester City di final Carabao Cup, kemudian Arsenal kalah melawan Southampton di babak 8 besar FA Cup, dan kemarin di hari Rabu Arsenal bisa menang melawan Sporting Lisbon dengan skor 1-0. Dan terakhir itu tadi malam Arsenal itu kalah 1-2 dari Bournemouth di Liga Inggris. Secara hitung-hitungan sebenarnya potensi Arsenal menjadi juara itu masih sangat terbuka apabila memang nanti malam Manchester City itu bisa kalah ataupun meraih hasil imbang melawan Chelsea. Plus apabila juga di minggu depan ketika Arsenal bertandang ke Etihad Stadium, itu Arsenal bisa menahan imbang Manchester City. Artinya memang peluang untuk Arsenal bisa menjadi juara dari gua sendiri menyatakan masih terbuka lebar. Tapi ada hal-hal yang bisa membuat atau menggagalkan Arsenal itu bisa menjadi juara. Inilah yang mau kita bahas hari ini dan beberapa kritik dari gua terkait dengan gaya main Arsenal yang tadi malam gua tonton. So, langsung aja teman-teman kita bahas. Yang pertama mengenai susunan pemain. Jadi seperti yang kita ketahui tadi malam itu Arsenal melawan Bournemouth itu bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan penjaga gawang David Raya, kemudian 4 back ada Ben White, Gabriel, Saliba, juga Mike Lewis Kelly, kemudian ada Zubimendi, Declan Rice di gelandang tengah dan gelandang bertahan, kemudian di trio tengah ada Noni Madueke, Kai Havertz dan juga Martinelli, dan di depan ada Gyökeres. Gue mau rate bahas satu-satu pemain tadi malam dulu. Yang pertama David Raya. Jujur gue melihat David Raya tadi malam itu gak jelas bermainnya. Kenapa? Karena setiap kali bola itu goal kick, dia berusaha untuk melakukan build up. Sebenarnya gak ada yang salah dengan gaya bermain build up play ini. Artinya dengan bola dari bawah ke depan, ke tengah, kemudian ke depan untuk dialiri, itu gak ada yang salah. Tapi teman-teman perhatikan atau tidak, delay yang dilakukan oleh David Raya terkait dengan build up play ini kadang itu menghilangkan momentum daripada Arsenal untuk menyerang. Kenapa? Build up play itu kan pasti harus menunggu dulu dong backnya turun untuk ngambil bola, kemudian kesiapan teman-teman yang lainnya. Nah ini yang gue lihat sebenarnya tadi malam jadi gap, karena terkadang menurut gue pribadi build up play itu bisa saja tidak dilakukan ketika posisi memang pressing ataupun gaya bermain Arsenal itu memang lagi menyerang. Jadi tendang aja bola itu ke tengah, biarkan pemain itu maju sedikit dari back ke tengah, tengah ke depan supaya menguasai lini bertahan daripada lawan kita. Nah tadi malam jujur gue melihat juga David Raya nggak sebaik itu juga, terutama ada beberapa kesalahan passing, kemudian passing-passing yang juga bisa membuat lini bertahan Arsenal kerepotan dengan gaya bermain build up play. Jadi gue melihat tadi malam peran David Raya ini tidak cukup membantu juga bagaimana tim untuk mengelola gaya serangan. Itu kenapa kita lihat sendiri build up-nya pun gak jelas. Bahkan kita sendiri bisa melihat gak ada serangan-serangan yang berarti yang bisa dilahirkan dari build up play yang memang dibangun oleh David Raya dan teman-teman daripada bertahan. Jadi itu yang mau gue kritik daripada David Raya tadi malam. Jadi memang menurut gue gak selalu di setiap goal kick build up play itu bisa diterapkan. Momen-momen dimana lu bisa langsung tendang ke tengah segala macam itu juga nggak salah. Kenapa? Ketika melakukan tendangan gawang langsung ke tengah, setidaknya kan pressure ada di tim lawan. Siapa tahu nanti kita bisa dapat bola muntahan yang memang ketika di heading pemain Arsenal atau pemain Bournemouth itu bisa dapat di pemain Arsenal. Segala sesuatu itu nggak bisa saja terjadi dan nggak mungkin gitu. Jadi itu kenapa maksudnya gue bilang tadi malam, menurut gua David Raya tidaklah secara optimal itu bisa mengorganize gaya bermain build up play itu sendiri. Nah lanjut ke pemain bertahan. Nah ini yang gue lihat kayaknya miss di antara dua pemain tengah, antara Saliba dan Gabriel. Gol kedua yang diciptakan oleh Bournemouth tadi malam itu murni karena miskomunikasi yang terjadi antara Saliba dan Gabriel. Gue tidak bisa salahkan Zubimendi juga yang membiarkan lolos pemain itu. Tapi yang pasti komunikasi-komunikasi seperti ini itu wajib harus dilakukan dengan baik oleh dua back atau center back daripada Arsenal ini. Secara performa, secara permainan seperti biasa, gue tidak menilai Gabriel dan Saliba menjadi pemain paling buruk di pertandingan ini. Ada lagi pemain yang paling buruknya.
Tapi menurut gue ini perlu juga untuk jadi catatan koreksi untuk mereka berdua ketika mengorganize pertahanan. Mereka lah yang harus paling heboh untuk pemain-pemain Arsenal yang di tengah ataupun depan untuk tarik mereka mundur. Supaya apa? Saling memperhatikan lawannya seperti apa. Itu yang tidak terjadi di tadi malam. Yang mau gue komen adalah wingback Arsenal, baik itu Ben White maupun Skelly. Gue nggak ngerti kenapa Arteta memainkan Skelly tadi malam. Ya meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan ya nggak ada pilihan sebenarnya. Hincapié pun masih diragukan bermain. Tapi kan maksud gue bukan berarti Hincapié nggak bisa dimainkan. Gue nggak ngerti juga kenapa Lewis Skelly yang menjadi taruhannya. Karena dari 90 menit permainan kemarin gue lihat Lewis Skelly ini sama sekali tidak ada membantu serangan. Dia hanya maju ke tengah terima bola passing, maju ke tengah terima bola passing. Padahal di zaman modern sekarang, wingback itu baik kiri maupun kanan, setidaknya dia harus bisa bantu serangan. Kita perhatikan dong, seperti misalnya yang dilakukan Hincapié biasanya, Calafiori biasanya, atau back-back modern sekarang lah. Itu tadi malam jujur gue kecewa dengan apa yang ditampilkan oleh Lewis Skelly. Dan begitu pun dengan Ben White. Gak ada serangan Arsenal itu yang bisa dibantu oleh mereka di pertandingan itu. Jadi makanya gue lihat kualitas serangan Arsenal tuh selalu kalau nggak long ball, kemudian juga passing dari tengah itu pun nggak jelas. Nah ini juga yang mau gue kritik penampilan di antara Declan Rice dan Zubimendi. Gue tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka berdua sehingga memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini gue rasa mereka nggak optimal dalam bermain. Gue tidak melihat Declan Rice yang punya kemampuan akselerasi bola dari belakang ke depan dengan PD dia bawa. Tadi malam ada sesekali, tapi gue lihat akurasi passing dan lain-lain itu tidaklah cukup baik. Termasuk juga Zubimendi mengorganize lini tengah ke belakang, gue tidak melihat tadi malam. Jelas ini menjadi penurunan performa yang wajib untuk diwaspadai oleh Arsenal. Kalau mereka berdua gaya bermainnya masih seperti ini, gue bisa pastikan Arsenal akan gagal untuk menjadi juara baik itu Premier League maupun Champions League itu sendiri. Jadi Arteta harus jeli untuk bisa memotivasi mereka berdua. Kenapa? Karena Zubimendi dan juga Declan Rice ini menjadi tulang punggung Arsenal di lini tengah yang bisa memastikan bukan hanya aliran bola ke depan, tapi organisasi pertahanan Arsenal itu sendiri. Jadi kalau Declan Rice dan Zubimendi bermain masih dengan gaya tadi malam untuk pertandingan selanjutnya, seperti yang gue sampaikan tadi, di tahun ini Arsenal akan kembali meraih 0 gelar juara. Kemudian trio tengah, kembali lagi teman-teman, ini yang mau gue kritik lagi. Kenapa Havertz masih gue nggak ngerti dengan cara berpikir Arteta ini, gue nggak ngerti. Padahal Eze sudah siap, Eze bisa main, tapi kenapa yang dipilih Havertz gitu. Jelas tadi malam kontribusi Havertz itu gue tidak tahu. Havertz inilah pemain buruk selain daripada Miles Skelly tadi malam gitu. Kenapa? Karena nggak ada bola-bola passing-passing yang memang bisa diarahkan dia ke Gyökeres. Semua passing bola itu rata-rata dapat kalau nggak dari gelandang Noni Madueke ataupun Martinelli ataupun dan lain-lain, Declan Rice sekalipun. Dari Havertz gue nggak ngerti. Mungkin dimainkan Havertz ini yang memenuhi kuota untuk 11 pemain, tapi nggak jelas arah bermainnya seperti apa. Itu kenapa ya Arteta harus bisa melihat di pertandingan-pertandingan seperti ini pemain mana yang harus dimainkan. Better Gabriel Jesus dimainin ketimbang Havertz, karena Havertz sendiri nggak punya kecepatan kan, mundur pun kadang dia telat, dia nggak mau juga bertahan. Artinya nggak ada nilai yang memang bisa kita lihat dari pemain ini kalau nggak dia dipasang sebagai false nine, striker bayangan itu sendiri, atau ya striker tunggal. Tapi kalau untuk bermain sebagai gelandang serang, gue rasa kembali lagi Arteta sangat keliru untuk memasang dia di pertandingan tadi malam. Kemudian tadi malam ini menjadi anomali nih, ketika Madueke dan Martinelli itu ditarik keluar. Gue nggak ngerti sebenarnya Arteta seperti apa gitu. Dimainkan Max Doman, dimainkan Leon Trossard, dan pada faktanya nggak ada juga yang bisa dilakukan oleh dua pemain ini. Doman juga nggak jelas, dia nggak mengeluarkan skill individunya. Kemudian Trossard dengan kesalahan-kesalahan dribblenya. Jadi ini yang menjadi kesalahan fatal di mana tadi malam Arsenal itu menarik keluar Noni Madueke dan Martinelli. Di babak pertama gua rasa nggak ada yang salah dengan permainan Madueke dan Martinelli.
Mereka dengan skill individunya coba kok mengorganize serangan, coba dengan skill individunya maju 1 lawan 1 melawan wingback daripada Bournemouth. Dan kita bisa lihat sendiri kan, artinya memang dengan dimainkan pun Trossard dan Dortmund nggak menjawab persoalan juga, malah Arsenal kejebolan lagi 1 gol lagi di babak kedua. Jadi sangatlah bodoh ketika tadi malam Trossard itu dimainkan menggantikan Martinelli dan Dortmund dimainkan untuk menggantikan Noni Madueke. Nah, next yang menjadi kritik gua ialah Gyökeres. Meskipun 1 gol tadi malam dia berhasil lesahkan ke gawang Bournemouth, tapi menurut gua ini bukan pertandingan yang memang seharusnya Gyökeres bisa tunjukkan. Gyökeres ini dibeli dengan tujuan menjadi goal getter Arsenal. Tapi entah kenapa di beberapa pertandingan terakhir gue melihat Gyökeres ini kebingungan dan performanya sangat-sangat turun dibanding dengan pertengahan musim kemarin atau di awal musim. Banyak peluang yang memang dia dapat di pertandingan ini, tapi entah kenapa tendangannya itu selalu melebar atau lemah. Seperti kayak bukan striker yang memang house goal dan goal getter gitu. Terima bola, arah dan pandangannya itu langsung ke gawang. Gue coba bandingkan Gyökeres dengan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Kenapa gue harus bandingkan? Kylian Mbappe dan Erling Haaland ketika dapat bola itu auranya, goal getternya itu sangat keluar. Tendangan yang mereka lesahkan itu 80% mengarah ke gawang dan mengancam. Beda dengan Gyökeres. Tadi malam gue nggak melihat ada peluang berarti dari Gyökeres. Bahkan di babak kedua itu ada peluang depan mata di mana sebenarnya bisa terjadi gol ketika posisi memang dia perlu balik badan, tapi ternyata bolanya melesat jauh ke atas, bahkan mengenai pemain lawan yang notabene arah berdirinya nggak sejajar dengan gawang. Nah ini yang gue lihat sepertinya harus dibenahi oleh Arteta untuk benar-benar bisa memastikan Gyökeres itu memberikan penampilan terbaik setiap pertandingannya. Dan kalau memang Gyökeres nggak siap dalam pertandingan, gue rasa nggak ada yang salah dengan memainkan Gabriel Jesus. Kenapa? Karena tadi malam gue melihat dengan mainnya Gabriel Jesus, Arsenal tuh bisa melakukan tekanan karena memang Arsenal, karena Gabriel Jesus itu punya kecepatan. Beda dengan Gyökeres, sebenarnya dia punya kecepatan, tapi ketika bawa bola atau melakukan dribbling, dia nggak secepat itu juga dibanding dengan Gabriel Jesus. Dan teman-teman yang mau gue kritik ialah Arteta ini sebenarnya pelatih yang bagus, tapi memang dia sudah mulai kehilangan roh atau aura untuk menjadi juara itu sendiri. Karena kalau kita perhatikan mungkin di 3 bulan ini Arsenal tuh jarang sekali menang besar, hanya beberapa pertandingan. Itu kenapa gue melihat sangatlah buruk bagi seorang atau satu tim, yaitu menempati peringkat 1 Premier League tapi dia minim gol, terutama dalam menghadapi tim-tim daripada papan tengah seperti Bournemouth ini sendiri. Jadi yang menjadi kritik gue bagi Arteta ialah bagaimana Arteta harus jeli melihat formasi apa yang tepat. Kalau memang 4-2-3-1 itu dianggap tidak baik, rotasi formasinya kan bisa main 3-5-2, 4-1-4-1. Jadi jangan saklek 4-2-3-1. Mungkin saja dengan dimainkan dengan sejajar antara Declan Rice dan juga Zubimendi itu buat mereka jadi nggak nyaman, mungkin saja. Tapi bisa saja kalau dimainkan dengan formasi 3-5-2 itu akan jadi berubah gitu. Jadi ya Arteta harus lebih fleksibel lagi untuk melihat kebutuhan tim. Yang gue lihat kembali lagi kesalahan-kesalahan yang Arteta buat ini sebenarnya kesalahan ya seperti satu, memasangkan pemain, kemudian mengganti pemain. Jadi kesalahan-kesalahan notabene yang nggak bisa dianalisis di pertandingan itu sebenarnya Arsenal butuh apa. Seperti tadi malam gitu, ketika gue melihat sebenarnya Bournemouth sendiri bermain nggak bagus-bagus amat gitu. Bournemouth itu kan tadi malam yang paling bagus daripada mereka ialah disiplin bertahannya. Kalau teman-teman perhatikan 2 gol yang tercipta daripada Bournemouth itu semua itu karena kesalahan Arsenal yang nggak bisa
benar-benar mengorganisasi pertahanan mereka sehingga peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh Bournemouth itu bisa berbuah gol. Makanya kalau kita perhatikan statistik pertandingan tadi malam, itu Bournemouth itu nggak banyak bisa melakukan penguasaan bola, tendangan ke gawang ataupun eh, tendangan ataupun peluang-peluang yang mengancam. Nggak sedemikian juga menyeramkan. Hanya saja makanya itu yang gue bilang tadi malam, yang Arteta luput ialah kenapa dia tidak bisa memainkan atau tidak memainkan pemain-pemain dengan eksploisitas yang tinggi. Contoh seperti ini. Ketika Havertz memang nggak bagus, ya ganti dia. Dengan siapa? Eze. Gak usah keluarkan Noni Madueke dan Martinelli. Kenapa? Karena ancaman yang diberikan dua pemain ini, Martinelli dan Noni Madueke, itu masih merepotkan. Jangan lagi diganti dengan Trossard atau Douman. Kalau mau, ialah mainkan Trossard dan Douman sekaligus. Artinya apa? Arsenal punya 5 pemain dengan gaya menyerang. Karena apa? Karena Arsenal butuh gol. Otomatis menyerang pilihan utamanya. Dimana kalau dia bisa memainkan Eze, Douman, Trossard, Martinelli, kemudian ada Noni Madueke di situ, lantas kenapa gitu? Keluarkan saja back dengan 3 back kan nggak masalah. Antara Arteta keluarin Skelly dengan menarik juga antara Declan Rice dan Zubimendi, gua rasa itu nggak ada masalah juga. Tinggal bagaimana dia kasih arahan aja ke pemain yang akan dimasukkan. Lo maju karena lu mainnya di sisa pertandingan, ya otomatis lu punya tanggung jawab untuk bertahan. Seperti itu. Makanya ini yang gue lihat tadi malam tuh seperti yang gak layak Arsenal ini untuk jadi peringkat 1 karena gak jelas permainannya. Jadi kritik yang gue sampaikan ini murni karena gue menonton pertandingan ini 90 menit. Gue melihat Arsenal seperti tim yang menurut gue gak layak menjadi peringkat 1. Mereka gak jelas visi bermainnya, aliran bola juga tidak jelas. Kemudian juga dibilang penguasaan bola, tapi terlalu banyak penguasaan bola di gawang atau di lini bertahannya. Lantas untuk apa gitu? Gak ada efektivitas, gak ada eksploisitas yang memang dilakukan oleh Arsenal. Nah, kemudian bagaimana peluang Arsenal untuk bisa jadi juara Premier League di musim ini? Jawabannya hanya satu, teman-teman, hanya keajaiban. Kalau Arteta hanya melakukan hal-hal yang sifatnya elementer seperti ini, gue bisa pastikan hanya keajaiban yang bisa buat Arsenal juara. Apalagi kita perhatikan Manchester City dalam 5 pertandingan ini di Premier League, dia 3 kali menang, 2 kali imbang. Oke, overall Arsenal masih lebih baik karena Arsenal meraih 4 kemenangan, 1 kekalahan. Tapi bukan berarti Manchester City ini bisa diragukan. Karena kenapa? Arsenal aja kalah lawan Manchester City di Carabao. Gimana nanti melawan Manchester City di minggu depan di Etihad Stadium? Jadi kekhawatiran inilah yang sebenarnya harus ada di Arteta. Gue tidak melihat perubahan yang signifikan daripada Arteta untuk bisa merubah gaya serangan Arsenal. Kenapa itu terjadi? Kita bisa lihat daripada pertandingan-pertandingan ini, Arsenal dari 3 pertandingan, 4 pertandingan melawan Manchester City Carabao Cup, Southampton, kemudian Sporting Lisbon, kemudian ini tadi malam melawan Bournemouth, itu dia hanya berhasil menciptakan 3 gol dengan kebobolan itu lebih dari 4 gol, bahkan 6 gol. Jadi maksud gue, ini yang harus dibenahi oleh tim analisanya Arsenal. Kenapa ini terjadi? Apa yang terjadi gitu? Jadi jangan sampai peluang yang sudah bagus, di mana Arsenal itu punya perbedaan poin dengan Manchester City, ini nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi inilah yang kenapa yang buat kita sebagai pendukung Arsenal tuh gelisah ataupun khawatir kalau ternyata Arteta itu hanya seperti ini aja perubahannya. Tapi ya sudahlah, kalau memang pada akhirnya Arteta nggak bisa benahi ini, ya sudah, konsekuensinya dia harus dipecat. Karena 4 musim itu bukan waktu sebentar ya untuk sebagai pelatih untuk tidak meraih gelar, apalagi tim sekaliber Arsenal seperti itu. Jadi teman-teman, demikian gambarannya analisa gue melihat pertandingan tadi malam, dan peluang juara masih ada sepanjang Arsenal bisa benahi daripada pola bermain anak asuhnya itu sendiri. Demikian konten dari gue, teman-teman. Terima kasih. Selamat weekend. Salam olahraga.